Soal kedua. Siapa nama kedua anak Naomi dan Elimelek sebagaimana yang tertulis dalam Rut bab 1 ayat 2? Siapa nama kedua anak Naomi dan Elimelek sebagaimana yang tertulis dalam Rut bab 1 ayat 2? Soal ketiga. Dalam suratnya yang kedua kepada Timotius, Paulus menyebut bahwa karena memberitakan Injil, dirinya ditetapkan sebagai pemberita. Selain itu, apa sebutan lain yang ditetapkan pada diri Paulus sebagaimana yang tercatat dalam 2 Timotius bab 1 ayat 11? Dalam suratnya yang kedua kepada Timotius, Paulus menyebut bahwa karena memberitakan Injil, dirinya ditetapkan sebagai pemberita. Selain itu, apa sebutan lain yang ditetapkan pada diri Paulus sebagaimana yang tercatat dalam 2 Timotius bab 1 ayat 11? Soal keempat. Apa simbol dari Injil Yohanes? Apa simbol dari Injil Yohanes? Soal kelima. Sebutkan perintah keempat dari 5 perintah gereja. Sebutkan perintah keempat dari 5 perintah gereja. Soal keenam. Siapa paus yang mengeluarkan ensiklik Fratelli Tutti? Siapa paus yang mengeluarkan ensiklik Fratelli Tutti? Soal ketujuh. Apa isi pokok dari Dekrit Inter Mirifica? Apa isi pokok dari Dekrit Inter Mirifica? Soal ke-8. Apa sakramen yang disebut juga sebagai sumber dan puncak seluruh hidup Kristiani? Apa sakramen yang disebut juga sebagai sumber dan puncak seluruh hidup Kristiani? Soal ke-9. Apa nama peralatan liturgi dengan ciri-ciri berbentuk persegi, berwarna putih, keras atau kaku, berfungsi untuk menahan susunan piala dalam perayaan Ekaristi? Apa nama peralatan liturgi dengan ciri-ciri berbentuk persegi, berwarna putih, keras atau kaku, berfungsi untuk menahan susunan piala dalam perayaan Ekaristi? Soal terakhir. Salah satu warna liturgi gereja adalah merah muda. Kapan warna liturgi ini digunakan? Salah satu warna liturgi gereja adalah merah muda. Kapan warna liturgi ini digunakan?
Regu B siap. Soal pertama. Siapakah orang-orang yang berakal budi dari Bani Mahli bin Lewi bin Israel dalam Esra bab 8 ayat 18? Siapakah orang-orang yang berakal budi dari Bani Mahli bin Lewi bin Israel dalam Esra bab 8 ayat 18? Soal kedua. Apa yang diberikan kepada 300 orang pasukan Gideon untuk melawan bangsa Midian menurut kitab Hakim-Hakim bab 7 ayat 16? Apa yang diberikan kepada 300 orang pasukan Gideon untuk melawan bangsa Midian menurut kitab Hakim-Hakim bab 7 ayat 16? Soal ketiga. Apa kesaksian Yohanes tentang Yesus dan dirinya sebagaimana yang tertulis dalam Yohanes bab 3 ayat 28? Apa kesaksian Yohanes tentang Yesus dan dirinya sebagaimana yang tertulis dalam Yohanes bab 3 ayat 28? Soal keempat. Apa simbol dari Injil Lukas? Apa simbol dari Injil Lukas? Lembu bersayap. Soal kelima. Sebutkan perintah kedua dari 5 perintah gereja. Sebutkan perintah kedua dari 5 perintah gereja. Janganlah melakukan sesuatu pada hari yang ditentukan. Soal keenam. Siapa uskup kedua di Keuskupan Timika? Siapa uskup kedua di Keuskupan Timika? Bernardus Bovituus Baru OSA. Soal ketujuh. Apa isi pokok dari konstitusi dogmatis Dei Verbum? Apa isi pokok dari konstitusi dogmatis Dei Verbum? Wahyu ilahi. Soal ke-8. Apa sakramen yang diberikan kepada setiap orang beriman yang keadaan kesehatannya terancam? Apa sakramen yang diberikan kepada setiap orang beriman yang keadaan kesehatannya terancam? Sakramen pengurapan orang sakit. Soal ke-9. Kapan atau pada saat apa gereja memulai tahun liturgi yang baru?
Kapan atau pada saat apa gereja memulai tahun liturgi yang baru? Minggu Advent pertama. Soal terakhir. Apa busana liturgi yang digunakan oleh imam dalam perayaan Ekaristi? Apa busana liturgi yang digunakan oleh imam dalam perayaan Ekaristi? Kasula. Reguce siap? Soal pertama. Di mana Esra bermalam dengan tidak makan roti dan minum air sebagai ungkapan perkabungan menurut kitab Esra bab 10 ayat 6. Di mana Esra bermalam dengan tidak makan roti dan minum air sebagai ungkapan perkabungan menurut kitab Esra bab 10 ayat 6. Soal kedua. Sebutkan kitab-kitab Pentateuk. Sebutkan kitab-kitab Pentateuk. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Soal ketiga. Tugas apa yang sedang dilaksanakan oleh Sakaria ketika dia mendengar kabar dari malaikat Gabriel bahwa istrinya Elisabet akan melahirkan seorang anak laki-laki? Tugas apa yang sedang dilaksanakan oleh Sakaria ketika dia mendengar kabar dari malaikat Gabriel bahwa istrinya Elisabet akan melahirkan seorang anak laki-laki? Soal keempat. Di kota apa Yesus mengusir setan yang merasuki orang di rumah ibadat? Di kota apa Yesus mengusir setan yang merasuki orang di rumah ibadat? Soal ke-9. Pasca Konsili Vatikan II, siapa paus yang memiliki masa pontifikal atau kepausan yang terpendek? Pasca Konsili Vatikan II, siapa paus yang memiliki masa pontifikal atau kepausan yang terpendek? Paus Yohanes Paulus I. Soal ke-6. Sebutkan perintah kelima dari 5 perintah gereja. Sebutkan perintah kelima dari 5 perintah gereja. Sambutlah tubuh Tuhan pada masa Paskah. Soal ke-7.
Kapan ensiklik Fratelli Tutti dikeluarkan? Kapan ensiklik Fratelli Tutti dikeluarkan? Soal ke-8. Sebutkan 3 rahmat yang diterima oleh setiap orang dalam sakramen baptis. Sebutkan 3 rahmat yang diterima oleh setiap orang dalam sakramen baptis. Jawabannya, mereka mendapatkan rahmat penghapusan dosa asal, menjadi anggota gereja, dan lahir baru menjadi anak Allah. Soal ke-9. Apa nama lain dari kitab Injil yang biasa dibawa dalam perarakan masuk pada perayaan Ekaristi di hari Minggu atau hari raya dan perayaan besar lainnya? Apa nama lain dari kitab Injil yang biasa dibawa dalam perarakan masuk pada perayaan Ekaristi di hari Minggu atau hari raya dan perayaan besar lainnya? Evangelium. Soal terakhir. Apa nama lain dari ibadat penghormatan kepada sakramen Maha Kudus? Apa nama lain dari ibadat penghormatan kepada sakramen Maha Kudus? Adorasi atau teguran. Jawaban benar, nilai 100. Regude siap. Soal pertama. Sebutkan 2 suku dalam Bani Yusuf menurut Yosua bab 14 ayat 4. Sebutkan 2 suku dalam Bani Yusuf menurut Yosua bab 14 ayat 4. Soal kedua. Siapakah nama raja-raja Midian yang dibunuh oleh Gideon menurut kitab Hakim-Hakim bab 8 ayat 21? Siapakah nama raja-raja Midian yang dibunuh oleh Gideon menurut kitab Hakim-Hakim bab 8 ayat 21? Soal ketiga. Apa reaksi para murid ketika melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu mereka menurut Injil Yohanes bab 6 ayat 19? Apa reaksi para murid ketika melihat Yesus berjalan di atas air
mendekati perahu mereka menurut Injil Yohanes bab 6 ayat 19. Mereka ketakutan dan tidak percaya. Soal keempat. Dengan apakah Yesus memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya menurut Kolose bab 1 ayat 20? Dengan apakah Yesus memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya menurut Kolose bab 1 ayat 20? Tubuhnya. Soal kelima. Sebutkan 5 kitab yang termasuk dalam kitab Pentateuk. Sebutkan 5 kitab yang termasuk dalam kitab Pentateuk. Kitab Keluaran, kitab Kejadian, kitab Keluaran, kitab Imamat, kitab Bilangan, dan kitab Kejadian, kitab Bilangan, kitab Ulangan, kitab Imamat, dan Soal keenam. Apa arti gereja yang bersifat satu? Apa arti gereja yang bersifat satu? Universal. Soal ketujuh. Kapan ensiklik Laudato Si dipromulgasikan atau diumumkan? Kapan ensiklik Laudato Si dipromulgasikan atau diumumkan? Soal kedelapan. Apa yang menjadi materi dalam sakramen Ekaristi? Apa yang menjadi materi dalam sakramen Ekaristi? Tubuh dan darah Kristus. Doa syukur agung. Soal ke-9. Apa warna liturgi yang digunakan pada hari raya semua orang kudus? Apa warna liturgi yang digunakan pada hari raya semua orang kudus? Merah. Putih. Soal terakhir. Apa nama peralatan liturgi yang digunakan untuk mereciki air suci kepada umat atau benda? Apa nama peralatan liturgi yang digunakan untuk mereciki air suci kepada umat atau benda? Hisop.
Untuk keempat regu kami informasikan perolehan. Regu A memperoleh jumlah 700. Regu B juga memperoleh nilai yang sama 700. Dan regu C memperoleh jumlah 500. Dan regu D dari paroki Santo Stefanus Sempan memperoleh nilai 300. Baik, kita akan lanjut ke soal rebutan. Kami minta perwakilan setiap regu untuk maju ke tempat untuk undian. Setiap regu. Untuk para panitia yang kami hormati, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kemarin di depan kapela aula keuskupan, maka kami bertiga dewan juri meminta supaya para panitia ada di setiap titik yang sudah dipersiapkan untuk membantu kami memperhatikan bel, supaya tidak terjadi kecurangan seperti dalam babak semifinal. Terima kasih. Regu B salah satu boleh ambil undian soal. Kita coba sekali lagi belnya. Regu A silakan pencet. Panitia lihat regu B, regu C, regu D. Oke. Kode soal yang dijawab untuk final dalam soal rebutan adalah F1R. Soal pertama. Kapan firman Tuhan datang kembali melalui Nabi Sakaria bin Bereka bin Ido sebagaimana yang disebutkan dalam Sakaria bab 7 ayat 1? Kapan firman Tuhan datang kembali melalui Nabi Sakaria bin Bereka bin Ido sebagaimana yang disebutkan dalam Sakaria bab 7 ayat 1?
Soal kedua. Apa teguran dari Tuhan yang disampaikan Nabi Maleaki dalam Maleaki bab 3 ayat 10 sampai dengan 16? Apa teguran dari Tuhan yang disampaikan Nabi Maleaki dalam Maleaki bab 3 ayat 10 sampai dengan 16? Soal ketiga. Siapa yang dimaksud oleh Yohanes sebagai firman dan terang dalam Yohanes bab 1 ayat 1 sampai dengan 5? Siapa yang dimaksud oleh Yohanes sebagai firman dan terang dalam Yohanes bab 1 ayat 1 sampai dengan 5? Soal keempat. Dalam Injil Yohanes bab 2 ayat 18, siapa yang menantang Yesus dengan berkata, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Dalam Injil Yohanes bab 2 ayat 18, siapa yang menantang Yesus dengan berkata, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Soal kelima. Siapa uskup yang bertindak sebagai penabis 1 dan 2 atau yang mendampingi penabis utama pada misa pentabisan Monsinyur Bernardus Bovitwos Baru OSA sebagai uskup keuskupan Timika? Siapa uskup yang bertindak sebagai penabis 1 dan 2 atau yang mendampingi penabis utama pada misa pentabisan Monsinyur Bernardus Bovitwos Baru OSA sebagai uskup keuskupan Timika? Soal keenam. Siapa yang menthabiskan Monsinyur Bernardus Bovitwos Baru OSA sebagai uskup keuskupan Timika? Siapa yang menabiskan Monsinyur Bernardus Bovitwos Baru OSA sebagai uskup keuskupan Timika? Soal ketujuh. Apa isi pokok dari konstitusi dogmatis Lumen Gentium? Apa isi pokok dari konstitusi dogmatis Lumen Gentium? Soal ke-8. Kapan himbauan apostolik Evangelii Nunciandi diterbitkan? Kapan himbauan apostolik Evangelii Nunciandi diterbitkan?
Soal ke-9. Apa warna liturgi yang digunakan pada hari raya dan pesta? Apa warna liturgi yang digunakan pada hari raya dan pesta? Soal terakhir. Sakramen apa yang diberikan kepada setiap umat Katolik dengan diurapi sebagai lambang pencurahan Roh Kudus dan sebagai suatu tanda kedewasaan iman dan perutusan sebagai saksi Kristus? Sakramen apa yang diberikan kepada setiap umat Katolik dengan diurapi sebagai lambang pencurahan Roh Kudus dan sebagai suatu tanda kedewasaan iman dan perutusan sebagai saksi Kristus? Dengan demikian, final untuk soal wajib dan rebutan selesai. Terima kasih. Berupa mendapatkan nilai 200. Kemudian Redu T mendapatkan nilai 100. Redu C mendapatkan nilai 100. Kemudian Redu D mendapatkan nilai 100. Kami akan menginformasikan tentang nilai pusat dari sesi pertama dengan yang kedua perebutan. Keseluruhannya grup A mendapatkan nilai 900.
nilai 500. Kemudian regu D mendapatkan nilai 400. Informasi dari panitia, Dewan Juri dengan panitia, maka kami umumkan nanti sore akan pengumuman pemenang terbaik 1, 2, dan 3. Tapi karena sifat penilaian melalui perlombaan yang wajib dan rebutan transparan, maka kita bersama menyaksikan. Maka kami menginformasikan yang layak menjadi pemenang terbaik yang pertama dengan skor 900, yaitu grup A dari SMP Negeri 2. Terbaik kedua dengan skor wajib dan rebutan berjumlah 800 diraih oleh SMK Negeri 1. Grup C memperoleh skor dari perlombaan wajib dan rebutan berjumlah 500, maka yang terbaik ketiga diraih oleh SMK Negeri 1. Baik, kita berikan aplaus yang meriah untuk para juara dari tingkat lomba cerdas cermat iman Katolik. Kepada para peserta untuk kembali ke bangkunya masing-masing. Baik para peserta, untuk tidak meninggalkan tempat karena kita mau foto bersama. Para peserta tidak meninggalkan tempat. Kita mau foto bersama dengan para dewan juri. Baik, dari peserta SMP Negeri 2 untuk mengambil tempat di atas panggung karena kita akan foto bersama. Dan mohon untuk kesediaan para dewan juri untuk tidak meninggalkan tempat karena kita mau foto bersama. Untuk dari peserta dari tingkat paroki Santo Stefanus Sempan untuk mengambil tempat di depan karena kita mau foto bersama. Baik, untuk para peserta lomba cerdas cermat iman Katolik, sekali lagi untuk kembali ke panggung karena kita mau foto bersama. Baik, untuk para peserta, ayo cepat, waktu. SMP Negeri 2, ayo. Untuk mengambil tempat di depan. Dari SMK Negeri 1. SMK Negeri 1 untuk kembali ke dalam untuk kita mau foto bersama. SMA Negeri 1, para peserta dari SMA Negeri 1 untuk kembali, ayo. Gerakan anak-anak muda. Mari kita mempercepat waktunya. Para peserta yang telah mengikuti lomba cerdas cermat dipersilakan untuk naik. Dipercepat. Dewan juri silakan mengambil tempat juga untuk sesi foto bersama. Rapat-rapat saja, iya. Suster boleh di tengah, iya. Semuanya siap, fokus lihat ke kamera.
lambang cinta. Baik, terima kasih untuk seluruh para peserta serta para dewan juri yang terkasih. Baik, untuk para pendamping peserta untuk mengambil konsumsi untuk pesertanya. Untuk para pendamping sekali. Masing-masing. Baru masing-masing baru satu tanya. Kamu satu tanya. Pertanyaannya apa? Mana perasaan kalian ketika mengikuti lomba dan sekarang jadi pemenang lomba BKSN? Masing-masing punya perasaan. Satu lomba begitu. Bagaimana perasaan adik-adik selama mengikuti lomba? Kalau masing-masing, kalau dari saya merasa Chelsea, kalau masing-masing kalau dari saya merasa Masuk dalam kamera. Oh, masuk. Sudah kah? Halo, selamat siang. Selamat siang. Oh ya, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu untuk kakak-kakak mau sedikit tanya-tanya kepada adik-adik yang peserta pemenang ya dalam lomba CCIK final. Oh ya. Oke. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Katarina Ana Della Rosa Romrome. Biasanya dipanggil Katarina dari SMP Negeri 2 Mimika. Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Maria Diana Sandra Wenehenubun dari SMP Negeri 2 Mimika. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Anastasia Chelsea Bato, dipanggil Chelsea. Saya dari SMP Negeri 2 Mimika. Oke, baik. Jadi teman-teman peserta ini yang pemenang dalam final dari SMP Negeri 2 Mimika. Oke. Sangat luar biasa tadi jawabannya, sangat dicermati dengan baik dan sangat fokus. Kakak mau tanya, bagaimana perasaan adik-adik tadi saat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilemparkan kepada adik-adik? Perasaan kita tadi sangat takut karena kita adalah salah satu SMP saja yang melawan seluruh SMA, karena paroki Stempan juga itu rata-rata SMA. Kita salah satu SMP saja dan kita mungkin rasa tidak mungkin bisa masuk final karena ya kita melawan SMA, beda tingkat, beda jenjang, dan pada saat tadi pas babak rebutan kita ada salah beberapa soal, itu yang sudah membuat kita jatuh karena ya sudah pasti kita bakal kalah, tapi kita bangkit karena kita bilang kalau yang lain bisa, kenapa kita tidak bisa? Menurut saya. Oke, sangat luar biasa. Jadi adik tadi sangat pesimis untuk bisa menang ya, tetapi tetap optimis untuk menjawab pertanyaan sampai selesai. Dan tidak disangka bahwa adik-adik yang mendapatkan skor yang paling tinggi ya. Oh ya, kalau adik boleh disampaikan mungkin? Kalau dari saya merasa senang dan bersyukur sekali kepada Tuhan karena ini semua berkat Tuhan yang kasih kita punya kepintaran dan kecerdasan sehingga kita bisa menjawab segala soal-soal yang tadi diberikan sama Dewan Juri. Walaupun tadi kita telah jawab 2 soal salah, tetapi itu mungkin cara Tuhan untuk membuat kita lebih bangkit lagi jadi bisa menjawab begitu. Oke, luar biasa. Oke, untuk adik mungkin ada yang mau disampaikan atau sama saja? Sama saja. Jadi awalnya sangat tidak menyangka bahwa adik-adik dorang ini dari SMP Negeri 2 Mimika bisa mendapatkan skor yang tinggi dibandingkan dengan kakak-kakak yang dari SMA dan juga mungkin dari paroki ya. Karena adik-adik bertiga ini salah satu cuman satu ya. Cuman peserta yang SMP, tingkat SMP. Yang lainnya SMA, SMK dan dari paroki. Oke, baik, terima kasih. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan kepada teman-teman supaya jangan takut mengikuti lomba atau kegiatan-kegiatan yang berdampak positif. Ya. Kalau dari saya, teman-teman jangan ragu untuk menjawab sesuatu, harus percaya diri dan selalu andalkan Tuhan dalam segala apapun. Ingat selalu akan Tuhan dan selalu berdoa dan taat kepada perintah Tuhan. Oke, baik. Jadi dalam setiap langkah kehidupan selalu mengutamakan Tuhan karena yang memberi kecerdasan, kepintaran itu berasal dari Tuhan. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya adik-adik. Semoga kedepannya semakin sukses dan terus semangat ketika ada lomba kegiatan begitu tetap diikuti ya. Oke, terima kasih. Bye.